Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas contoh soal dan pembahasan lainnya tentang resultan magnet pada kawat berarus listrik ya. Nah, jadi di soal ini nanti kita ada dua kawat yang dialiri arus listrik. Nah, yang satu kawat setengah melingkar dan yang satu lagi kawat lurus gitu kan ya. Nah, di titik di tengah-tengah ini di titik P nanti akan ditanyakan berapa resultan medan magnetnya gitu ya. Baik, kita baca aja dulu soalnya ya. Titik P berada di dua buah penghantar berbentuk setengah lingkaran dan kawat lurus seperti gambar berikut ini. Ditanyakan tentukanlah besar kuat medan magnet di titik P ya. Titik P nya ini maksudnya di sini ya, titik P di tengah-tengah ini. Berapa resultan medan magnet di sana? Oke, kita analisa dulu ya. Yang pertama-tama itu dari kawat yang setengah melingkar gitu kan ya. Kawat setengah melingkar ini arus listriknya kita sebutlah arus listrik I1 gitu kan, mengalir dari kiri ke kanan gitu kan ya. Nah, dari kiri ke kanan melewati setengah melingkar ini. Nah, berarti di setengah melingkar ini arahnya bakal seperti itu. Nah, itu ya. Terus sampai ke sana. Oke, nah karena titik P ini berada di sebelah kanan gitu kan ya, sebelah kanannya si arus, nah maka medan magnetnya kemana? Nah, kita terapkan kaidah tangan kanan seperti ini ya. Coba kita lihat tuh ya. Nah, ini kan gini jadinya. Nah, ini ya. Jadi di titik P ini arah medan magnetnya itu masuk bidang ya. Yang pertama, jadi B1-nya itu masuk bidang. Itu ya, B1 dari kawat setengah melingkarnya itu masuk bidang. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat ini yang 2 ampere ya, kita sebut I2 yang 2 ampere. Nah, kemana itu arah medan magnetnya? Nah, seperti biasa kita terapkan lagi kaidah tangan kanannya. Jadi seperti ini ya. Nah, gini ya. Tuh. Berarti yang masuk bidang itu yang sebelah kanan. Berarti yang di sebelah kanan titik P berada di sebelah kiri kawatnya. Nah, berarti medan magnet dari kawat kedua dari kawat lurus itu arahnya itu adalah keluar bidang. Kita sebut B2 itu keluar bidang. Oke, sampai sini. Nah, bisa diikuti ya. Jadi B1-nya masuk bidang dan B2-nya keluar bidang. Nah, dengan kata lain, resultan medan magnetnya itu, nah di titik P itu, nah gimana? Ya B1 masuk bidang dikurangi B2 masuk yang keluar bidang, gitu ya. Nah, catatannya yang B1 ini kawat setengah lingkaran, setengah melingkar, sedangkan B2 adalah kawat lurus. Nah, jadi nanti rumusnya berbeda. Kita lanjutkan. Jadi resultan medan magnet di titik B itu menjadi, nah yang B1 ini adalah kawat lurus gitu kan, kawat setengah lingkaran. Makanya masukkan aja rumus kawat setengah lingkaran. Gimana? Jadi setengah gitu kan ya, setengah lingkaran nih dikalikan ini mu 0 I-nya I1 per 2A gitu ya. Kalau yang setengah lingkaran itu mu 0 I1 2A gitu ya. Oke, lanjutkan. Bagaimana dengan B2? Nah, yang B2 ini kawat lurus, yang lurusnya itu yang ini mu 0 I-nya I2 gitu kan per 2Pi A2 itu ya, bisa diikuti ya. Sekali lagi, berarti ini adalah rumus yang setengah, rumus medan magnet dengan bentuk setengah lingkaran. Yang ini rumus medan magnet dari kawat lurus ya. Nah, mu nolnya berapa nih? Nah, kalau misalkan masih lupa, jangan lupa ya, mu nolnya itu sebesar 4pi dikali 10 pangkat min 7 ya, Weber per ampere meter. Ini ya, mu nolnya ya, permeabilitas ruang hampa. Kita lanjutkan lagi. Resultan medan magnet di titik P itu menjadi berapa? Kalau sekarang tinggal masukkan aja angkanya ya. Nah, berarti yang ini 1/2. Nah, dimasukin itu mu nolnya menjadi 4pi 10 min 7. I1-nya ini sebesar 8/pi. 8/pi ampere. Nah, yang bawahnya 2A, berarti kan 2 jaraknya ini udah ada ini jaraknya.
cuma 1 meter. Oh, berarti 2 dikalikan 1 ya. Kurangi untuk kawat yang lurus sama juga ya, 4pi 10 min 7. Arusnya yang ini 2 ampere, nanti 2 ampere per yang bawahnya itu 2pi A2. Jaraknya itu ini ya, dari kawat lurus ke titik O ternyata juga sama 1 meter, berarti dikalikan 1. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi gimana nih resultan medan magnet titik P itu menjadi, nah ini sekarang kita hitung dulu ya. Ini pembagian kan ya, pi dibagi pi itu kan 1 ya, 4 dibagi 2 itu 2. Oke, terus ini nih 2 dibagi 2 sisanya 1 ya. Berarti sisa berapa nih? 1 dikali 1 dikali 1 dikali 10 min 7 dikali 8. Berarti kita peroleh 8 kali 10 pangkat min 7 ya. Terus kurangi bagaimana dengan yang ini? Ini dulu ya, pi dibagi pi habis, atau 1 dan 1, 4 dibagi 2, bolehlah 4 dibagi 2, ini 1 ini 2. Nah ini terus ini sini ya, 2 dikali 2 itu berapa? 4 ya. Berarti sisa 4 kali 10 pangkat min 7. Nah udah beres tuh. Berarti resultan medan magnet di titik B itu sebesar 8 dikurangi 4 positif ya, positif 8 maaf positif 4 ya, 8 dikurangi 4 positif 4 dikali 10 pangkat min 7 Tesla gitu ya. Udah. Nah ini tanda positif itu artinya apa? Berarti ikut yang si B1 ya, arah medan magnetnya itu arah resultan medan magnetnya itu keluar bidang. Itu ya. Baik, udah soal ini begitu aja ya. Jadi di sini menganalisa dua medan magnet, yang satu dari setengah kawat melingkar, satu lagi dari kawat lurus. Nah kebetulan ini yang satu masuk bidang, yang satu lagi keluar bidang gitu kan ya. Jadi saling mengurangi, saling melemahkan ya. Baik, apabila ada yang kurang jelas silahkan diulang dan dicermati lagi videonya, atau kalian juga bisa menanyakan kepada Bapak di kelas.